kita tidak lebih mulia sama sekali dibandingkan dengan Nabi Musa, dan teman-teman kita tidak lebih hina sama sekali dibandingkan dengan Fir'aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sangat konsen dalam mengatur ucapan setiap manusia. Buktinya, dalam beberapa ayat banyak sekali term-term yang disebutkan seperti qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan karima, dan lain-lain. Maka pantas saja jika dalam peribahasa Arab disebutkan bahwa selamatnya seseorang itu tergantung bagaimana cara dia menjaga lisan. Bukan hanya sekedar ucapan saja, tetapi juga komentar-komentar atau status-status kita di Facebook, YouTube, dan media sosial lainnya. Jika seseorang sudah tersakiti karena lisan kita, maka hendak kemana ia akan mencari obatnya? Beda luka fisik dengan luka hati. Luka fisik mudah sekali untuk disembuhkan, tetapi luka hati, bagaimana cara yang ampuh untuk menyembuhkan semua itu? Banyak orang-orang yang terluka hatinya, kemudian dia frustasi. Banyak orang-orang yang terluka hatinya, kemudian dia down, tidak semangat, dan lain-lain. Bahkan tidak sedikit juga ada orang yang bunuh diri karena dia sakit hati. Di dalam Al-Quran diisyaratkan bahwa seseorang yang membuli temannya itu karena dia merasa lebih baik dari temannya itu. Seperti halnya disebutkan dalam Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Karena dia merasa lebih baik. Dan biasanya memang polanya seperti itu, begitu. Karena dia merasa kaya, kemudian dia menghina temannya yang miskin. Karena dia merasa tampan, kemudian dia meledek temannya yang jelek. Karena dia merasa sempurna, kemudian dia mengolok-olok temannya yang kekurangan, dan seterusnya dan seterusnya. Selain la yaskhar qaumun min qaumin, juga ada beberapa larangan dalam Al-Quran terkait jangan membuli teman secara verbal, seperti misalkan kata la talmizu wa la tanabazu, itu erat kaitannya sekali dengan ucapan kita. Dan juga ada di dalam surat Al-Ma'un itu disebutkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kata yadu'ul yatim juga di situ merupakan hardikan atau konotasinya adalah verbal, begitu. Maka sudah terbukti bahwa Al-Quran ini sangat konsen sekali dalam hal-hal yang bersifat verbal atau bersifat ucapan. Nah, sebagaimana tadi disebutkan bahwa kenapa seseorang membuli temannya atau meledek temannya atau menghina temannya itu karena dia merasa lebih baik. Padahal dalam Al-Quran setidaknya ada 2 ayat yang membahas bahwa kita itu tidak boleh menghina teman karena kita merasa lebih baik. Kita itu tidak boleh menghina orang lain karena merasa kita lebih baik. Seperti hanya disebutkan dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza, bahwa berkata yang baik lebih baik daripada orang yang bersedekah, kemudian dengan sedekahnya itu dia mengikuti dengan hal-hal yang keji, seperti meledeknya, merendahkannya, dan lain sebagainya. Jika seseorang merasa mulia hari ini, apakah dia merasa lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Musa? Atau jika ada teman kita yang pantas untuk diledek, yang pantas untuk dihina, yang pantas untuk dibentak, itu lebih hina daripada Fir'aun? Tentu tidak. Kita tidak lebih mulia sama sekali dibandingkan dengan Nabi Musa, dan teman-teman kita tidak lebih hina sama sekali dibandingkan dengan Fir'aun. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk berbicara lemah lembut kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina.